Selamat siang Pak Joko, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Saya dengan Elta Lydia Stumiang dari kelas MJ 103 Prodi PJJ Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 240201010005. Langsung saja ke judulnya, Kondisi Mikroekonomi Indonesia. Pendahuluan definisi mikroekonomi. Cabang ilmu ekonomi yang fokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya yang terbatas. Relevansi kondisi mikroekonomi mencerminkan kesehatan ekonomi masyarakat secara langsung, seperti daya beli, pengangguran, dan harga bahan pokok. Satu, identifikasi isu ekonomi mikro terkini. Berdasarkan berita dari media resmi seperti Kompas dan CNN Indonesia, beberapa isu mikroekonomi yang menjadi sorotan utama di Indonesia saat ini adalah: satu, daya beli masyarakat melemah. Meningkatnya harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Inflasi pada beberapa sektor pangan menjadi pemicu utama. Dua, peran UMKM dalam pemulihan ekonomi. UMKM masih menjadi tulang punggung ekonomi, namun banyak yang menghadapi tantangan seperti akses permodalan, digitalisasi, dan daya saing di pasar lokal maupun internasional. Tiga, kebijakan subsidi pangan dan energi. Pemerintah masih memberikan subsidi untuk komoditas tertentu seperti BBM dan LPG, tetapi efektivitasnya dipertanyakan karena sering tidak tepat sasaran. 4. Ketidakstabilan harga di pasar tradisional. Fluktuasi harga bahan pokok sering kali terjadi akibat gangguan rantai pasok seperti cuaca ekstrim atau distribusi tidak merata. A. Daya beli masyarakat. 2. Analisis dengan konsep ekonomi mikro. A. Daya beli masyarakat, permintaan dan penawaran. Dengan harga bahan pokok yang meningkat, konsumen menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kurva permintaan bergeser ke kiri karena daya beli yang melemah. Kemudian efek substitusi dan efek pendapatan. Kenaikan harga bahan pokok memaksa masyarakat untuk mencari substitusi yang lebih murah, namun untuk barang kebutuhan primer seperti beras, substitusi sulit dilakukan. B. Peran UMKM. Teori produksi. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan barang jasa dengan skala kecil. Namun, efisiensi produksi UMKM sering kali melemah rendah dibanding perusahaan besar akibat keterbatasan teknologi dan modal. Eksternalitas positif. Keberadaan UMKM memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, seperti membuka peluang kerja, namun kurangnya dukungan dari pemerintah dapat menghambat pertumbuhan mereka. C. Kebijakan subsidi, efisiensi pasar. Subsidi bertujuan untuk membantu konsumen membeli barang dengan harga lebih murah, namun subsidi yang tidak tepat sasaran menciptakan inefisiensi pasar karena harga hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Kemudian distribusi pendapatan. Kebijakan subsidi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin, tetapi jika salah sasaran justru memperparah ketimpangan. D. Ketidakstabilan harga di pasar tradisional. Pasar persaingan sempurna. Pasar tradisional sering kali mendekati karakteristik pasar persaingan sempurna, tetapi gangguan rantai pasok seperti cuaca buruk menyebabkan kelangkaan barang dan harga menjadi tidak stabil. Dampak isu terhadap pelaku ekonomi. Yang pertama, konsumen. Penurunan daya beli akibat kenaikan harga bahan pokok. Konsumen harus mengurangi pengeluaran untuk barang sekunder dan tersier.
Yang kedua, produsen UMKM menghadapi tekanan biaya produksi yang meningkat, terutama bahan baku. Produsen besar diuntungkan oleh subsidi, tetapi UMKM sering tidak mendapatkan manfaat yang sama. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah harus menyeimbangkan antara pemberian subsidi dan menjaga anggaran negara. Kemudian tantangan dalam mendistribusikan bantuan subsidi agar tepat sasaran. Saran atau solusi kebijakan. Yang pertama, optimalisasi kebijakan subsidi. Memanfaatkan teknologi seperti big data untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Yang kedua, skema subsidi langsung kepada kelompok masyarakat miskin melalui transfer tunai. Yang kedua, dukungan untuk UMKM. Memberikan pelatihan dan pendampingan digitalisasi kepada pelaku UMKM. Memperluas akses permodalan dengan bunga rendah melalui lembaga keuangan mikro. 3. Stabilisasi harga bahan pokok. Memperbaiki rantai pasok dengan membangun infrastruktur logistik yang lebih baik. Memberikan insentif pada petani untuk meningkatkan produksi bahan pokok. 4. Penguatan daya beli masyarakat. Menyesuaikan upah minimum secara proporsional terhadap inflasi. Memberikan insentif pajak kepada produsen untuk menekan harga barang kebutuhan pokok. Kesimpulan, isu mikroekonomi seperti daya beli masyarakat, peran UMKM, kebijakan subsidi, dan stabilitas harga merupakan tantangan yang membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis teori ekonomi mikro, pemerintah dan pelaku ekonomi dapat menciptakan solusi yang inklusif untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Mari bersama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan mendorong pertumbuhan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan penyampaian yang kurang baik, mohon maaf dan terima kasih.